Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester ini saya dipercaya dari Prodi untuk mengampu mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat. Untuk ilmu kesehatan masyarakat nanti diampu dua dosen, saya sama Bu Winda. Kemudian sebelum UTS saya yang menyampaikan, kemudian nanti setelah itu setelah UTS itu nanti Bu Winda ya. Untuk hari ini materi pertama tentang ilmu kesehatan masyarakat. Pengertian daripada ilmu kesehatan masyarakat secara kronologis, batasan kesehatan masyarakat yang paling tua adalah suatu upaya untuk mengatasi masalah-masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Itu pada pengertian atau batasan yang paling lama. Kemudian pada abad ke-18 ditemukan bakteri penyebab penyakit ditambah dengan beberapa jenis imunisasi. Kemudian kegiatan masyarakat yaitu pencegahan penyakit yang terjadi di masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Kemudian di abad ke-19 kesehatan masyarakat mulai mengalami perkembangan yang baik, sehingga kesehatan masyarakat suatu upaya integrasi antara ilmu sanitasi dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah integrasi antara ilmu biologi dan ilmu sosial. Kemudian pengertian daripada kesehatan masyarakat mulai berkembang menjadi suatu aplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasi dan pengobatan dalam mencegah penyakit yang melanda penduduk ataupun masyarakat. Oleh karena masyarakat sebagai objek penerapan ilmu kedokteran dan sanitasi punya aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks. Kemudian Kesmas memberikan satu definisi yang terupdate, yaitu aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial dalam mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat. Kemudian Winslow pada tahun 1920 memberikan satu pengertian, ya, beliau adalah sebagai bapak kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui satu usaha pengorganisasian masyarakat untuk satu perbaikan sanitasi lingkungan, dua pemberantasan penyakit menular, tiga pendidikan untuk kebersihan per orang atau higien personal, empat pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini dan pengobatan. Kemudian yang kelima, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatannya. Dari batasan tersebut tersirat bahwa kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori dan praktek yang bertujuan mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga saling terkait dan punya pengertian yang luas. Menurut Winslow, pendekatan yang paling efektif yaitu pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat, pencapaian tujuan kesehatan masyarakat, ya, menghimpun potensi masyarakat atau sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri untuk upaya preventif, pencegahan, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Winslow melakukan pendekatan utama untuk mencapai tujuan daripada kesehatan masyarakat melalui pendekatan pendidikan, ya, pendekatan pendidikan masyarakat, atau kalau kita di puskesmas ada penyuluhan, ya, penyuluhan kesehatan masyarakat. Definisi kesehatan menurut Ikatan Dokter Amerika yaitu ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha pengorganisasian masyarakat. Kesimpulan dari perkembangan batasan kesehatan masyarakat itu luas, dari hanya berurusan sanitasi, teknis sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan, sampai dengan ilmu sosial, dan itulah cakupan daripada ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian berikutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. H.L. Bloom atau Hendrik Leonard Bloom mengatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia, diantaranya lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan atau genetik.
Faktor yang memenuhi derajat kesehatan masyarakat bila digambarkan seperti ini ya, di tengah derajat kesehatan masyarakat atau derajat kesehatan manusia dipengaruhi oleh faktor penduduk atau herediter, genetik keturunan, kemudian faktor pelayanan kesehatan masyarakat, di sana ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian faktor perilaku dengan adanya sikap, gaya hidup, ya, dan faktor lingkungan, baik itu fisik, biologi, sosial, dan kebudayaan. Kita lihat dari sisi faktor lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, di mana kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Misalnya, ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Dan manusia selalu berinteraksi dengan air dalam kehidupan sehari-hari. Artinya manusia dengan air tidak bisa dipisahkan. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu masyarakat. Semakin miskin suatu masyarakat, maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan masyarakat itu akan semakin sulit ya. Kemudian perilaku ataupun gaya hidup. Gaya hidup individu atau masyarakat sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Contoh dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang akan mempengaruhi derajat kesehatan. Kemudian berikutnya faktor penduduk atau herediter. Genetik ini sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik, seperti contohnya leukemia. Faktor herediter ataupun genetik atau keturunan sulit untuk diintervensi karena hal ini memang merupakan bawaan dari lahir ya, dari orang tua. Dan jika dapat diintervensi, maka harga yang dibayar tentu sangat mahal. Kemudian berikutnya yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga mempengaruhi derajat kesehatan. Pelayanan kesehatan di sini adalah pelayanan kesehatan yang paripurna dan integratif antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik tentunya. Kemudian, ruang lingkup kegiatan kesehatan masyarakat. Untuk promotif atau meningkatkan kesehatan, usaha ditujukan untuk meningkatkan kesehatan diantaranya meliputi meningkatkan gizi, ya tentu gizi terkait dengan pola makan. Kemudian pemeliharaan kesehatan perorangan atau higien personal, kemudian pemeliharaan kesehatan lingkungan, kondisi rumah, ventilasi, selokan, sampah, air bersih, air kotor, ya. Olahraga, ya, termasuk refreshing di situ, istirahat dan rekreasi. Preventif atau pencegahan penyakit. Usaha ditujukan untuk mencegah penyakit, diantaranya imunisasi dengan divaksin. Ya, kalau sekarang ada vaksin terkait dengan COVID. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala, misalkan 1 tahun sekali. Kemudian berikutnya kuratif atau pengobatan. Usaha yang ditujukan terhadap orang sakit dapat diobati secara tepat dan adekuat sehingga dalam waktu yang singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Kemudian yang keempat, rehabilitatif pemulihan kesehatan. Usaha ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya untuk memperbaiki fisik, mental, dan sosial. Kemudian prinsip pokok penata kelaksanaan kesehatan masyarakat. Di antaranya usaha kesmas lebih mengutamakan promotif dan preventif daripada kuratif. Ya, jadi bagaimana kita mencegah itu diutamakan daripada mengobati. Karena bagaimanapun lebih murah, lebih mudah, dan siapapun bisa melakukan. Usaha promotif dan preventif menggunakan biaya serendah-rendahnya dengan mengharapkan hasil yang sebaik-baiknya. Berbeda dengan kuratif, tentu biaya yang dikeluarkan akan sangat banyak.
Usaha kesehatan masyarakat berdasar kegiatan masyarakat sebagai pelaku atau subjek maupun sasaran. Usaha kesehatan masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Prinsip pokok penata laksanaan kesehatan masyarakat melibatkan masyarakat sebagai pelaku melalui kegiatan masyarakat secara terorganisasi. Usaha kesehatan masyarakat diangkat dari masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian sasaran daripada kesehatan masyarakat, diantaranya terpelihara dan meningkatnya status kesehatan keluarga. Kemudian terpelihara dan meningkatnya status kesehatan komunitas, terpelihara dan meningkatnya status gizi masyarakat, terpelihara dan meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat. Kemudian pendekatan daripada ilmu kesehatan masyarakat, ya, di sana ada beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, menetapkan masalah kesehatan masyarakat. Kemudian setelah itu mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan intervensi di tingkat masyarakat untuk mengendalikan atau mencegah penyebab masalah. Kemudian yang keempat, menerapkan intervensi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kelima, monitoring untuk menilai efektivitas intervensi. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang pertama untuk IKM. Kita lanjutkan di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.